Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di sini saya Ratna Jumila, mahasiswa PAI semester 2 STAI Dr. KHZ Mutakin, akan menyampaikan paparan materi tentang ulumul Quran. Itu yang pertama tentang nuzulul Al-Quran, atau yang biasa disebut dengan nuzulul Quran di Indonesia. Di Indonesia sering sekali kita memperingati nuzulul Quran, malam-malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin di sini sedikit akan membahas tentang pengertiannya dan kenapa diturunkannya Al-Quran, lalu kapan diturunkannya Al-Quran, kemudian contoh-contoh apa saja yang diturunkan atau ayat yang diturunkan. Berasal dari kata nazala, yaitu yang artinya menurunkan. Dalam konteks agama Islam, nuzulul Quran itu berkaitan dengan turunnya Al-Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan-tujuan dan alasan-alasan serta hikmah-hikmah di dalamnya. Secara sederhana, nuzulul Al-Quran yaitu peristiwa turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang kemudian dibukukan yang kita tahu yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian proses turunnya Al-Quran itu tidak secara langsung semuanya, tetapi melalui tahap-tahap atau bertahap, secara bertahap hingga bertahun-tahun, selama kurang lebih 23 tahun. Para ahli menyebutkan seperti itu. Hal ini merujuk pada beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu tidak sekaligus turun, kenapa juga secara bertahap dan bertahun-tahun selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Itu hikmah yang pertama adalah untuk memudahkan pemahaman. Dalam hal ini memudahkan pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya secara bertahap pula. Yang kedua hikmahnya yaitu adalah menyesuaikan kondisi. Dalam hal ini menyesuaikan kondisi politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat pada masa itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian ada tujuan turunnya Al-Quran, yaitu untuk sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian ada contoh dari ayat nuzulul Al-Quran, yaitu dari surat Al-Alaq dari ayat 1-5. Yang pertama yaitu Iqra, bacalah. Kemudian contoh yang lainnya yaitu pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kana mungdirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian yang kedua, penjelasan dari ulumul Al-Quran ini ada pembahasan tentang ilmu tafsir, mencakup pengertian serta contoh-contohnya dan pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian tentang tafsir. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu fassara yufassiru tafsiron, yang artinya penjelasan, pemahaman, dan perincian. Sedangkan menurut para ahli, kita ambil contoh saja satu, Al-Jurjani, beliau mengatakan tafsir adalah menjelaskan suatu keadaan ayat, kisahnya, dan sebab kenapa diturunkannya ayat tersebut. Kemudian contohnya dari surat Al-Alaq lagi ayat 1 yaitu Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari berkaitan dengan pembahasan kita ilmu tafsir ini, dari ayat ini ada 3 konteks, yaitu yang pertama menurut harfiah, ini menjelaskan tentang bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Sedangkan menurut tematik, tafsiran ini berkaitan dengan pendidikan serta
ilmu pengetahuan untuk agama Islam. Kemudian menurut sejarahnya yaitu Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-A'la dari ayat 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga, pembahasan ulumul Al-Qur'an ini ada qiraat. Qiraat yaitu diartikan sebagai berbagai cara melafalkan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam satu bahasa yaitu bahasa Arab yang fasih, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam cara melafalkan ayat Al-Quran walaupun dalam satu bahasa yaitu bahasa Arab. Perbedaan ini bukan berarti Al-Quran memiliki banyak versi, melainkan variasi ini diakui sebagai keaslian dari Al-Quran. Latar belakangnya yaitu perbedaan dialektika atau bahasa Arab di berbagai daerah, karena ada yang bisa menyebutkan ada yang bisa menyebutkan o. Contohnya dari salah satu surat dalam Al-Quran yaitu Majreha, bisa disebut Majreha, bisa disebut Majroha. Sekian dari saya, tadi itu pemaparan materi tentang ulumul Al-Quran. 3 pembahasan yaitu tentang nuzulul Al-Quran, ilmu tafsir, dan qiraat. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan di video ini. Semoga saya bisa mengamalkan apa yang saya dapatkan dan saya lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih kepada dosen pengampu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.